Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, hormat kami kepada Ibu Pariskila Dina Kalikula SPD MSc sebagai dosen pengampu dengan saya sendiri Susila Ulfa. Jadi, saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Baik, saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Pada tubuh kita itu membutuhkan banyak zat, salah satunya adalah protein. Jadi, pada proses pembuatan protein dikenal sebagai sintesis protein. Protein itu memiliki peranan penting dalam tubuh kita. Di antaranya, untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Jadi, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Pada tahap transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, dan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA menjadi protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transkripsi. Pada proses yang pertama, yaitu transkripsi, terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahap terjadinya transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadinya transkripsi, DNA yang ada dalam nukleus akan dihampiri oleh mRNA polimerase. Inisiasi terjadi saat mRNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, akan mulai membentuknya mRNA melalui cetakan DNA template. Jadi, poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin DNA akan berpasangan dengan urasil mRNA, timin akan berpasangan dengan adenin, guanin akan berpasangan dengan simin, dan simin akan berpasangan dengan guanin. Kemudian, mRNA polimerase akan mengarahkan pada pembacaan strand 5 ke strand 3. Proses ini disebut sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat mRNA polimerase sampai pada terminasi. mRNA yang telah membentuk mengandung 3 basa nitrogen yang disebut sebagai kodon, yang selanjutnya akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Hal yang harus diingat pada translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi. Ikatannya adalah adenin mRNA akan berpasangan dengan urasil tRNA. Urasil akan berpasangan dengan adenin, guanin akan berpasangan dengan simin, dan simin akan berpasangan dengan guanin. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai dari ribosom subunit kecil terikat pada mRNA dan memulai proses translasi. Dan pengikatan tRNA yang membawa asam amino pertama atau metionin untuk mengikat diri ke ribosom. Pada tahap elongasi adalah pembentukan ikatan peptida asam amino yang dibawa oleh tRNA pertama, kemudian dihubungkan dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA berikutnya. tRNA yang telah melepas asam amino keluar dari ribosom. Selanjutnya, tahap terminasi. Ribosom yang telah mencapai kodon pada mRNA dan protein yang telah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom yang terpisah menjadi subunit besar dan kecil. Jadi, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara replikasi DNA dan sintesis protein. Pada proses biologis, replikasi DNA berproses menggandakan DNA sebelum sel membelah diri. Pada transkripsi adalah proses pengubahan informasi genetik dari DNA menjadi RNA atau mRNA. Selanjutnya, sintesis protein berproses menerjemahkan mRNA menjadi protein. Ada beberapa keterkaitan antara replikasi DNA dan sintesis protein, yaitu informasi genetik. DNA menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein. Template. Replikasi DNA memastikan bahwa informasi genetik tetap akurat dan konsisten. Transkripsi. Hasil replikasi DNA digunakan sebagai template untuk transkripsi mRNA. Selanjutnya, sintesis protein. mRNA yang dihasilkan dari transkripsi digunakan sebagai panduan untuk sintesis protein. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang sintesis protein, semoga bermanfaat. Maaf jika ada beberapa kesalahan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.